Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf ini sebelumnya saya mengganggu aktivitasnya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Saya sedang melaksanakan tugas calon guru penggerak, di mana salah satunya yaitu tentang mewawancarai 2 kepala sekolah tentang dilema etika, yaitu ada di modul 3.1, di mana dilema etika itu tentu ada di setiap sekolah, terutama sebagai pimpinan. Nah, dilema etika ini yaitu mengenai bagaimana pengambilan keputusan pimpinan antara etika dan moral. Nah, sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi ingin ada beberapa hal pertanyaan yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana pengambilan keputusan antara dilema dan etika yang ada di sekolah. Tentu setiap sekolah itu pasti ada yang namanya permasalahan, ada sebuah permasalahan. Nah, kira-kira yang saya tanyakan di sini, menurut Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah atau sebagai pimpinan, pernah nggak menemukan sebuah masalah atau kasus yang tentang dilema atau etika yang harus diambil keputusannya? Kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih Pak Mahfud. Selamat mengikuti kegiatan guru penggerak ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan dan lulus. Baik, mungkin bagi Bapak tidak mengganggu, sebenarnya salah satu bagian tugas ya untuk memfasilitasi Pak Mahfud dan juga teman-teman, terutama dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Nah, mengenai tema mungkin yang diwawancarakan hari ini tentang dilema etika ya dan rujukan moral ya. Nah, ini memang suatu barangkali pendekatan penyelesaian suatu permasalahan, terutama di sekolah ya. Dan pasti di sekolah ataupun di organisasi apapun kita akan menemukan permasalahan-permasalahan. Nah, mengenai permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, ini kadang-kadang juga Bapak rasakan lah, karena kita tidak terlepas dari hubungan sosial, hubungan individu. Nah, ini memang kadang-kadang ditemukan ada pertentangan emosi gitu ya, atau kepentingan gitu ya. Dimana kadang-kadang permasalahan itu kalau dari sisi pertimbangan boleh jadi itu sama-sama benar gitu ya, sama-sama benar gitu. Ataupun mungkin kita berhadapan dengan permasalahan yang berkaitan dengan rujukan moral ya. Rujukan moral itu misalnya kita harus dituntut bertindak tegas gitu ya. Tapi kadang-kadang apakah untuk bisa bertindak tegas ini kita menyampingkan sisi-sisi kemanusiaan gitu kan. Nah, ini juga akhirnya ya kita tetap harus mengedepankan, karena keputusan yang diambil itu dalam rangka untuk mendapatkan solusi dan juga untuk peningkatan kinerja pada umumnya. Jadi insya Allah di sekolah kita ada banyak permasalahan, tapi kita bisa diselesaikan ya, mungkin dengan tadi walaupun berhadapan dengan dilema etika gitu ya, ataupun juga rujukan moral, tapi niat akhirnya kita untuk melakukan untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk semua. Pernah nggak ada cara mengidentifikasi kasus-kasus yang tentang dilema etika itu seperti apa, kira-kira cara mengenangani atau mengidentifikasi dari permasalahan yang ada? Ya memang secara khusus ya, mungkin kita tidak memberikan pemetaan judul itu ya, tetapi secara real memang itu ada ditemukan. Kadang-kadang misalnya kita menghadapi ada kendala kehadiran teman-teman bisa dalam mengerjakan tugas. Kalau dari sisi aturan kan jelas lah, itu memang merupakan tugas dan kewajiban guru untuk hadir tepat waktu gitu ya, melaksanakan juga sesuai dengan tupoksinya gitu. Tapi kadang-kadang juga
berhadapan dengan kondisi individu dari yang bersangkutan, karena jauh tempat tinggal gitu ya, kemudian ada hal-hal yang mungkin sifatnya ujian dalam urusan keluarga gitu. Di situ ya kita memilah-milah lah, memetakan gitu ya, satu kasus di sekolah. Nah, kalau tadi kan Bapak mungkin pernah menemukan kasus yang tadi itu, jadi ada beberapa kasus yang Bapak temukan. Nah, cara pengambilan keputusan terutama pada kasus yang tadi Bapak sebutkan, mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Di satu sisi dengan Bapak menjaga hubungan dengan sebagai kebawahan, artinya sesama manusianya, tetapi di sini juga kan ada yang namanya kepentingan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang seperti apa Pak kira-kira? Ya Bang, pertama Bapak tetap kedepankan pendekatan persuasif gitu ya. Kemudian juga penguatan pemahaman misalnya terhadap aturan gitu ya. Karena Bapak yakin ya setiap guru pegawai itu masuk ke dalam suatu organisasi, termasuk bagian dari sekolah ini, tahu ada aturan, ada ketentuan ya, baik itu sebagai kode etik ataupun tata tertib kepegawaian. Jadi pendekatan yang pertama dilakukan adalah pendekatan pemahaman dan usaha optimal untuk bisa menegakkan aturan tadi. Ya. Tapi dalam satu sisi kita tetap pendekatan persuasif itu yang kita lakukan. Baik. Selanjutnya ada enggak langkah-langkah secara konkret yang Bapak terapkan selama ini untuk mengatasi dilema etika atau bujukan moral itu yang sudah dilakukan selama ini? Ya, dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi ya, yang berkaitan dengan dilema etika ataupun juga mungkin bujukan moral, Bapak pertama ngebangun adalah komunikasi secara personal ya. Kemudian juga ya kita berdiskusi ya untuk bisa saling memahami mengenai tugas dan kewajiban. Jadi tahapan yang pertama kita lebih mengedepankan pada komunikasi personal individual dalam rangka pendekatan pemahaman terhadap tugas dan kewajiban. Baik, terima kasih. Ada nggak hal-hal yang selama ini Bapak kurang atau dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang tadi disebutkan itu? Ya, kadang-kadang pendekatan persuasif, ya personal gitu, itu perlu banyak kesabaran. Jadi kadang-kadang hasilnya itu mungkin tidak langsung nampak gitu ya. Jadi itu perlu waktu gitu ya. Perlu juga mungkin pembuktian bahwa kita bisa nggak memahami secara perlahan dan untuk bisa terjadi perbaikan ke depannya gitu. Ya, sebenarnya tadi kegagalannya itu kalau dibilang kelemahannya pendekatan persuasif individual gitu, diskusi individu itu mungkin kelemahannya di waktu. Jadi nggak bisa langsung pada saat diberitahukan kesalahan gitu ya. Beda dengan mungkin kita pendekatannya mungkin bukan persuasif gitu ya. Nah itu bisa langsung kan kelihatan walaupun di hati kadang-kadang itu tidak juga konstruktif gitu ya. Nah itu mungkin kelemahannya barangkali kalau pendekatan persuasif itu perlu waktu, perlu kesabaran gitu ya. Baik. Nah kalau tadi permasalahan yang Bapak sebutkan perlu waktu, pendekatan yang persuasif, saya juga memang setuju Pak. Artinya memang ya yang pertama yang kita lakukan adalah pertama adalah pendekatan persuasif yang tadi. Nah kira-kira ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi itu Pak? Tantangannya yang kira-kira menurut Bapak wah ini kurang ya apa nih? Tadi memang pendekatan persuasif kalau misalnya dianggap tidak ada perubahan gitu kan, ya kita memang meningkat pada pendekatan administratif ya, bahkan ya pada tindakan yang mungkin lebih tegas lagi gitu ya, misalnya pemberian surat peringatan lah gitu ya, kemudian mungkin sanksi yang lebih keras lagi sampai mungkin pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi ya, ke pembina pegawai. Nah
kadang-kadang tantangannya itu tadi, hal seperti itu juga kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah. Gitu ya. Makanya Bapak tetap meyakini pendekatan persuasif ini dengan penuh kesabaran, karena biasanya menyentuhnya ke hati gitu kan. Nah ini yang kita coba bangun terus. Dalam permasalahan-permasalahan yang ada itu, tentu Bapak kan artinya mengetahui sebelumnya terjadi, sebelum permasalahan itu sudah lama terjadi, artinya pengambilan keputusan itu kan pasti akan ada di tengah-tengah atau di akhir lah, di perjalanan. Nah, dari permasalahan yang Bapak lihat, dibuat ada nggak jadwal-jadwal khusus untuk menghadapi, menyelesaikan permasalahan yang tadi itu? Misalkan oh ini kasus seperti ini, kira-kira saya mau buat jadwal, kira-kira penyelesaiannya seperti kapan atau seperti apa gitu. Ada nggak jadwal khusus? Mungkin lebih pada tahapan ya, bukan jadwal gitu. Jadi misalnya tadi di awal kalau menemukan permasalahan, kita tadi langsung pendekatan secara individu gitu ya, persuasi. Tapi kalau misalnya tidak juga menyelesaikan, ya kita kan meningkat pada tahapan selanjutnya. Ya, tahapan selanjutnya boleh jadi mungkin sudah ada semacam teguran tertulis gitu ya, teguran tertulis, dan itu juga mungkin berbasis ada tenggang waktu gitu ya. Kemudian kalau juga tidak ada perubahan, ya kita meminta partisipasi lah dari para pembina, baik itu pengawas atau mungkin KCD. Nah, tahapan-tahapan itu yang mungkin menjadikan penjadwalannya bukan jadwal waktu yang seperti agenda kegiatan, tapi tahapan bagaimana proses penyelesaian yang terjadi. Nah, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa, Pak? Ada nggak faktor-faktor yang ini mempermudah saya nih, seperti ini penyelesaiannya? Ya, alhamdulillah jelas pasti ada. Kita memang dalam merumuskan suatu permasalahan gitu ya, meletakkan suatu permasalahan, ini juga kita komunikasikan terutama dengan tim pengelola ya, ada tim Wakasek di sini. Beberapa permasalahan kita komunikasikan dengan tim pengelola, kemudian ya salah satu tadi alternatif penyelesaian pun kita diskusikan dengan tim pengelola. Dan lebih jauh kita mungkin teman-teman juga nanti tim pengelola itu dilibatkan untuk bisa memberikan saran masukan yang terbaik bagaimana pengambilan keputusan. Ini nanti lebih secara kolektif lah gitu ya. Mungkin Pak, ini yang pertanyaan terakhir saya. Sebelumnya terima kasih. Yang pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pembelajaran yang dipetik dari sebuah pengalaman Bapak ketika menghadapi sebuah permasalahan tersebut. Ada nggak pengalaman yang benar-benar ini ada pengalaman baru saya dan menjadi pembelajaran untuk diri saya? Pengalaman yang paling berharga pada saat mungkin kita belum memiliki pemahaman yang baik tadi, apalagi tentang dilema etika dan rujukan moral. Ternyata dalam mengambil keputusan itu memang setiap saat itu pasti ada berbenturan nilai. Kalau kita hanya memegang pada aturan saja, itu menjadinya hampa gitu ya. Ya walaupun boleh dibilang memang itu bisa kita bersikap tegas gitu ya. Tapi yang pernah saya alami, kita mengedepankan aturan dalam penegakan disiplin misalnya, itu kalau dengan cara-cara yang tidak dengan pendekatan, itu akan menimbulkan rasa ketersinggungan gitu ya. Dan ternyata orang kalau sudah tersinggung itu bukan malah bisa mengikuti arahan gitu ya, ajakan gitu ya. Justru mereka menjauh gitu ya. Dan maka dari pengalaman itu saya berusaha sikap itu tidak dilakukan, tapi benar-benar pendekatan aturan diajak sebagai bahan diskusi untuk pemahaman mendalam, dan kita di pada persuasi pendekatan tertentu. Jadi pengalaman yang dirasakan. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya, dan ini juga menjadi pembelajaran buat saya ke depan bagaimana mendapatkan pengalaman dari Bapak juga setelah saya mewawancari Bapak. Saya ucapkan terima kasih dan doakan mudah-mudahan CGP ini segera selesai dan mendapatkan nilai yang
sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Ya, Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Orangnya motivasi bagus. Baik, terima kasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih Pak Cecep, saya mengganggu aktivitasnya. Sebelumnya saya sudah menghubungi Pak Cecep untuk melakukan wawancara. Kebetulan saya sedang ada tugas yaitu di modul 3.1 ini, yaitu temanya tentang pengambil keputusan, di mana pengambil keputusan ini ada dilema etika ya. Ketika kita mengambil keputusan, tentu pasti ada dilema etika antara benar dan salah, dan mungkin juga dilakukan bagaimana dalam menghadapi sebuah kasus itu keputusan kita yang kita ambil adalah tentang apakah dilema etika ataukah rujukan moral terhadap orang yang kita tangani. Nah, saya berharap untuk menyelesaikan 3.1 ini, tadi saya sudah melakukan wawancara dengan sekolah-sekolah saya, berhubung ada 2 yang diminta, jadi saya minta izin sama Bapak untuk melakukan tugas calon guru penggerak ini. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak pernah nggak mengalami tentang kasus atau masalah dilema etika dalam pengambil keputusan, ataukah kasus itu diambilnya keputusannya dilema etika ataukah rujukan moral di sekolah Bapak? Pernah, walaupun banyak gitu. Terus contoh satu kasus aja lah. Ya. Contoh adanya guru yang ketika jam KBM itu malah di kantor gitu daripada di kelas untuk mengajar anak-anak gitu. Nah, itu salah satu kasus di sekolah yang banyak dan sering terjadi sebenarnya, dan juga terjadi di sekolah saya. Oh iya, jadi guru itu ada di kantor ya, bukan ada di dalam kelas. Nah, ketika menemukan kasus seperti itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak dalam menghadapi kasus yang tadi Bapak sebutkan? Apakah itu dianggapnya mengandung nilai kebajikan seperti apa yang ketika Bapak putuskan untuk mengambil langkah? Tentu itu kan harus ada solusinya ya, harus ada tujuan. Nah, seperti apa? Kalau teguran biasanya yang sering saya lakukan, kan ada teguran kelompok dan teguran individu ya. Biasanya yang harus saya lakukan pertama ya kelompok dulu. Itu biasanya kita adakan rapat yang mungkin kalau urgent ya, karena memang kejadian itu terus berulang, kita adakan rapat mingguan lah. Di hari Sabtu kita adakan rapat. Nah, di rapat itu kita sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kegiatan KBM, termasuk tadi mengingatkan guru untuk lebih konsen ke anak. Jadi ketika jam KBM, guru itu harus ada di kelas, tidak di kantor. Dia jangan meninggalkan anak. Tapi saya tidak menyebutkan namanya siapa. Yang penting mudah-mudahan hal tersebut bisa merubah kelakuan dari guru tersebut gitu ya. Berarti tadi Bapak sudah menyampaikan tentang kasus yang Bapak tangani seperti itu. Nah, langkah-langkah yang lebih prosedural lah, atau yang selama ini bagaimana mengatasi dilema itu, tadi Bapak sudah menyebutkan, yaitu mengadakan rapat secara itu. Itu mungkin termasuk ke dalam rujukan moral. Nah, kira-kira lebih konkretnya seperti apa Pak yang bisa dijelaskan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kalau misalkan tadi kalau langkah yang pertama nih, kita adakan yang pertama untuk biar tidak ada ketersinggungan guru tersebut, kita adakan rapat, semuanya kita jelaskan, kita ke guru-guru di rapat itu bahwa hal tersebut tidak baik dan segala macam. Nah, ketika hal tersebut berulang, berarti kita akan melakukan teguran secara individu atau personal. Nah, kita adakan pemanggilan, kita adakan itu secara individu berdua, kita panggil ke kantor. Nah, kita adakan pendekatan secara persuasif, mengingatkan kepada guru tersebut bahwa sebelum ini telah melalaikan tugasnya. Gitu. Ya, di CGP juga memang kami diajarkan bagaimana untuk melakukan pendekatan secara persuasif atau melakukan coaching terhadap guru tersebut supaya sadar diri, bukan disadarkan oleh orang lain, tapi diajak nonton. Nah, hal-hal yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus tadi itu seperti apa Pak? Yang
paling efektif sih biasanya tadi ya apa pemanggilan secara Pemanggilan, individu ya. ya. Kedua kalau yang udah bandel-bandel amat ya kita panggilan individu lah. Ketika misalkan udah individu efektif, biasanya efektif. Ya. Akan ada perubahan lah walaupun tidak signifikan, sedikit demi Ya. sedikit dia akan mulai berubah. Ya. Kita terus pantau ke depan itu seperti apa. Ketika emang perubahan itu terus berlanjut yang positif ya alhamdulillah gitu. Ya. Kalau emang tidak berlanjut ya kita adakan ada pendekatan yang lain. Ya. Tapi untuk proses ya Pak ya, dokumentasi itu ya. Nah, kira-kira ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan pada hari itu? Yang ya pasti ada tantangan karena setiap individu kan punya karakter yang berbeda ya. Iya. Ya tantangannya itu kita harus mempelajari dulu nih karakter gurunya seperti apa. Ya. Jangan-jangan ketika dipanggil yang ada malah marah-marah, Ya. yang ada malah apa nggak senang di segala Ya. macam. Jadi ada pendekatan-pendekatan tertentu lah. Seperti tadi kan, ketika emang guru tersebut mempunyai mungkin tensinya sifatnya yang agak kaku atau apa, jadi pendekatan yang supaya luas dulu lah. Ya. Agak berbeda ya, cara pendekatannya tergantung orangnya ya. Tergantung yang orang. kita hadapi. Lalu kasus ini kan sebenarnya sudah, artinya sebelum Bapak mengambil keputusan tentu sudah melihat ya ada beberapa permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, dalam menghadapi permasalahan itu Bapak ada nggak jadwal atau membuat sebuah jadwal untuk penyelesaian setiap kasus-kasus yang mungkin menurut Bapak perlu diselesaikan? Ya biasanya kan kalau di sekolah pasti rentetan kasusnya lumayan banyak lah ya. Kita urutkan dulu mana yang harus kita selesaikan, yang urgent kita selesaikan pertama gitu ya. Nah, kita buat di rapat-rapat tadi, kita buat jadwal di rapat, bisa rapat sebulan sekali atau seminggu sekali. Ya, kalau emang penting-penting amat ya kita jadwalkan di guru tersebut. Kalau emang ada 1-2 guru kita jadwalkan si guru tersebut di hari Senin misalkan Bapak A, selanjutnya Bapak B, nah kita jadwalkan. Ya, berarti sudah punya planning ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nanti sudah punya jadwal. Lalu faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau terutama yang mempermudah dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan, faktornya ada nggak faktor-faktor yang kira-kira seperti ini cara menyelesaikan setiap permasalahan? Mempermudah, kita harus tahu dulu ya karakter gurunya seperti apa. Kira-kira si guru itu melakukan hal ini itu karena apa gitu. Faktor itu saja kita perdalam gitu ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan atau kita panggil si guru tersebut, ya kita mendengarkan, terus kita sampaikan, berdasarkan keluhannya gitu ya. Kita sampaikan juga, setelah kita pelajari sebelumnya faktor apa saja yang ternyata menjadikan si guru tersebut ternyata misalkan males di kelas, lebih banyak di kantor karena faktor apa. Nah, kita pelajari faktor-faktor itu yang mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, berarti Bapak ada ya faktor-faktor yang mempermudah bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira dari pembelajaran yang tadi sudah Bapak sampaikan tentang menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang beragam tadi ya, ada nggak hikmah atau yang Bapak petik dalam sebuah pengalaman pengambilan keputusan yang berkesan, terutama ini yang paling berkesan dalam pengambilan keputusan saya? Kalau secara pribadi tadi itu menjadi sebuah pengalaman ya. Kalau sudah berkesan ya tentunya kita akan belajar bagaimana menghadapi tiap individu yang berbeda, tiap karakter guru yang berbeda gitu ya. Secara umumnya tentu ini menjadi ke guru-guru yang lain juga menjadi sebuah warning ya, peringatan ya. Berarti ketika melakukan itu mereka harus tahu konsekuensinya, mungkin dipanggil oleh kita, diingatkan oleh kita dan yang lain. Nah pasti setiap hal yang kita lakukan tentu ada hikmahnya, ada pembelajarannya buat kita ya, menambah pengalaman juga. Baik Pak, terima kasih atas pengalaman Bapak yang sudah disampaikan. Saya juga mendapatkan pengalaman dari apa yang kita bicarakan hari ini Pak. Mudah-mudahan Bapak sukses dalam menjalankan tugasnya dan sukses dalam berkarir. Dan ini juga menjadi pengalaman buat saya bagaimana dalam tadi cerita Bapak, pengalaman Bapak, dan bisa dijadikan pembelajaran buat saya.
Saya ucapkan terima kasih Pak. Mohon maaf atas segala waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan